Pertanyaannya mengenai Al-Quran yang pada awal sejarahnya belum dibukukan. Hal yang ingin saya tanyakan ketika Al-Quran tersebut sebelum menjadi buku atau kitab sampai sekarang menjadi kitab, dan itu sebuah hal yang baru dalam agama karena pada masa Rasulullah Al-Quran sendiri belum dibukukan. Bagaimana menanggapinya terkait dengan hal yang baru dalam agama seperti Al-Quran itu bid'ah? Mungkin itu saja. Terima kasih. Perkara bid'ah itu adalah perkara ibadah yang sudah diatur. Ibadah madho yang sudah diatur. Jadi itu urusan ibadah ya. Misalnya gini, ketetapan-ketetapan yang sudah diatur, misalnya sholat wajib itu ada 5, tapi Anda menambahkan satu sholat wajib, ada 6 misalnya, kapanlah ya, cari waktu sendiri yang Anda itu menganggap bahwa sholat itu masuk ke dalam sholat fardu. Ya, padahal sholat fardu itu jumlahnya ada 5. Nah, Aiman. itulah itu perkara bid'ah itu seperti itu. Jadi kalau perkara bid'ah itu tidak menyangkut tentang masalah teknis sesuatu untuk mempermudah peribadatan. Misalnya kayak pembukuan Al-Qur'an. Pembukuan Al-Qur'an itu kan untuk mempermudah orang mempelajari kan, mempelajari Al-Qur'an. Terus kemudian juga untuk menjaga keutuhan Al-Qur'an. Terus kemudian untuk mempermudah mengajarkan Al-Qur'an. Jadi itu bukan perkara bid'ah. Jadi jangan semua perkara-perkara yang di zaman Rasulullah itu belum ada, kemudian disamaratakan, itu dianggap sebagai sebuah bid'ah. Itu. Kemudian pertanyaan dari Mas Ahmad Hanif Hanan. Sudah hadir belum? Pertanyaannya mengenai Baru mau aksi. masuk Baru mau kayaknya Pak masuk. itu. Hah? Nggak ada Iya. di sini, nggak Iya ada. belum masuk. Masuk ya. Kemudian Iya. ini tadi pertanyaan dari Ahmad Hanif Hanan. Mengenai aksen atau logat bahasa tiap daerah kan berbeda-beda. Bagaimana hukumnya membaca Al-Quran yang didominasi dengan logat ataupun aksen daerah yang mempengaruhi makhorijul huruf dalam membaca Al-Quran. Padahal sudah belajar tapi tetap saja membacanya kental dengan logat daerah tertentu. Jadi kewajiban membaca Al-Quran itu harus warotilil Quran tartila. Tartil itu membaca dengan benar ya, baik sesuai hurufnya ya, makhorijul hurufnya maupun sesuai tajwidnya. Jadi semuanya itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, untuk mengetahui bagaimanakah yang diajarkan oleh Rasulullah, maka kita perlu mengikuti imam-imam qiraat, ya, imam-imam qiraat. Imam qiraat yang jumlahnya itu ada 14, kemudian ada yang meringkas menjadi 7 qiraatus sab'ah. Itu imam-imam qiraat. Nah, karena kita semenjak kecil itu sudah diajarkan dengan menggunakan qiraatnya Imam Hafiz, ya kita pakai itu. Ya, dari mulai tajwidnya, dari mulai cara membacanya dan lain sebagainya. Adapun kalau persoalan kita sudah belajar sedemikian rupa, tapi tetap saja tidak bisa, ya. Misalnya ada orang yang tidak bisa mengucapkan huruf fa misalnya, dipaksa untuk mengucapkan pa, itu tidak bisa. Kalau memang nggak bisa ya bagaimana lagi. Tapi kalau ada kemungkinan untuk bisa, ya tetap harus berikhtiar biar bisa gitu. Jadi seperti itu. Kalau memang secara logat itu ada beberapa yang tidak sesuai dengan makhorijul huruf, ya saya kira itu tetap berproses lah bagaimana caranya biar bisa sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Nah, jadi kita juga harus ketika membaca Al-Quran harus menyesuaikan dengan logat-logat Arab, kayak gitu. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Mas Ilyas ya.
Bagaimana cara kita Iya, Pak. menanggapi seseorang yang menafsirkan Al-Quran tanpa melihat dan memahami asbabun nuzulnya? Jadi ada orang yang gelarnya itu mufassir, dia menafsirkan Al-Quran. Ada orang yang mengikuti saja ittiba, ya. Taklid dengan ittiba itu beda ya. Kalau ittiba itu mengikuti ulama dengan ilmu. Kita mau mengikuti pendapatnya siapa misalnya itu masuknya ittiba. Tapi kalau kita mengikuti tanpa mencari tahu itu namanya taklid. Nah, kalau taklid buta itu kita tidak boleh, tetap harus mempelajari bagaimana pendapat yang kita ikuti itu seperti apa, kayak gitu. Alasan-alasannya dan lain sebagainya. Itu namanya ittiba. Nah, bagi seorang mufasir, saya kira kalau gelarnya sudah mufasir, dia pasti sudah mempertimbangkan beberapa keilmuannya, termasuk salah satunya adalah ilmu asbabun nuzul. Adapun ada orang yang tidak tahu menahu tentang istilahnya belum masuk kriteria menjadi seorang mufasir, tapi dia sudah berani menafsirkan Al-Quran. Saya kira ini tidak hanya bisa menyesatkan diri sendiri, tapi juga menyesatkan orang lain. Akan tetapi, Al-Quran itu sebenarnya bisa dilihat dari kacamata manapun, baik itu ahli Al-Quran maupun yang tidak pernah mondok gitu ya. Jadi kalau misalnya ini masuknya bukan tafsir ya. Kalau pengertian sekarang itu bisa dengan menggunakan misalnya apa ya istilahnya bukan tafsir ya, ada hermeneutik misalnya, ilmu hermeneutik itu kan untuk menafsirkan, kitab-kitab di luar Al-Qur'an. Misalnya diterapkan di dalam, kita, orang-orang awam misalnya, orang-orang akademisi misalnya menafsirkan Al-Qur'an tanpa dengan menggunakan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang mufasir. Itu bisa saja selama ya, selama hasil hasil tafsirnya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena sejatinya satu ayat Al-Qur'an itu mengandung banyak makna, ya, mengandung banyak makna. Nah, akan tetapi, baiknya ya, kita kalau mau menafsirkan Al-Qur'an, ya saya kira kalau seperti kita-kita ini ya, kelasnya masih kelas ittiba saja, ya. Nah, kalau Mengikuti kalau berarti. iya mengikuti pendapat. Pendapat saya kan sudah banyak kan. Kita ini Iya. sebenarnya kita ini sebenarnya kalau mau menafsirkan Al-Qur'an pun sebenarnya pendapat seperti kita pun sebenarnya sudah ada. Ya, kita ini sudah kedahuluan orang, sudah kedahuluan tokoh atau ulama yang sebelum kita. Jadi ya kita cukup ittiba sajalah. Apalagi kalau ittiba itu kan aman kan. Ya ittiba ini kalau salah kan kita juga niatnya kan mengikuti ulama juga. Contohnya misalnya kayak soal jilbab yang sering kita dengar kan, mayoritas bahwa jilbab itu wajib. Ada ulama minoritas yang mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib. Jadi ketika kita mengikuti yang wajib, ya kita harus tahu alasannya apa gitu kan, itu yang namanya ittiba. Kalau yang mengikuti jilbab itu tidak wajib, ya kita juga harus tahu alasannya apa, argumentasinya itu apa. Nah itu yang namanya kita mengikuti ulama gitu kan. Jadi kita jangan kaget ya kalau ada anak ulama yang tidak pakai jilbab, ya mereka itu ya juga pakai ada dasar ulamanya juga, ittiba ulama juga ya. Tinggal ulama yang mana dulu. Nah, yang tidak baik adalah ketika kita ittiba kepada satu ulama, kita mencelah Yang pengikut lain. ulama yang lain itu yang kita nggak boleh gitu, ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian, nah kalau soal ini ya, apa namanya asbabun nuzul, saya kira itu mufasir pasti masih mempertimbangkan ini. Nah, kemudian terkait pertanyaan dari Mas Irfan Maulana. Izin bertanya, Al-Quran itu ada yang disebut ayat-ayat mutasyabihat yang seperti Yasin, Yasin, Alif Lam Mim Shad dan lain-lain. Kalau boleh dijelaskan awal mulanya kenapa itu disebut ayat-ayat mutasyabihat dan bagaimana pandangan para ulama terkait hikmah dari adanya ayat-ayat tersebut.
Jadi kalau kita lihat di dalam surat Al-Imran ayat 3, Allah sendiri yang memang sengaja menurunkan ada ayat-ayat yang sudah jelas atau yang bisa sering kita sebut sebagai ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat yang masih menjadikan misteri. Nah, salah satu yang contoh yang apa, yang diyakini sebagai ayat mutasyabihat adalah huruf-huruf muqatta'ah yang berada di awal beberapa surat misalnya yang tadi dicontohkan. Nah, kenapa itu disebut sebagai Contohnya ayat contoh Yasin. mutasyabihat? Kenapa itu disebut sebagai mutasyabihat? Karena tidak ada yang tahu pasti gitu ya. Jadi pasti maknanya itu tidak tahu. Makanya terdapat beberapa macam pendapat atau penafsiran. Ayat mutasyabihat ada yang yang berpendapat bahwa ayat mutasyabihat itu nggak usah diotak-atik, biarkan saja gitu. Nggak usah ditafsirkan ya, karena hanya Allah saja yang tahu gitu. Nah, ada yang berpendapat ya ada beberapa ulama yang tahu ya. Kenapa? Kalau ayat mutasyabihat itu nggak ada yang tahu, terus fungsinya buat apa? Karena Al-Qur'an itu kan diturunkan untuk menjadi petunjuk ya. Jadi petunjuk bagi manusia. Kalau nggak ada satupun manusia yang tahu, terus fungsinya itu apa? Kayak gitu. Maka kemudian ada ulama yang mengatakan bahwa ayat mutasyabihat itu tidak perlu ditakwilkan. Ada yang mengatakan bahwa ayat mutasyabihat itu ditakwilkan tapi oleh orang-orang yang tahu saja. Jadi Orang-orang seperti khusus berarti itu Pak ya. iya, jadi kalau kita membaca di dalam surat apa namanya? Surat Yasin. Ali Imran ayat 3 ya. Bunyinya gimana? Ada yang bawa Al-Qur'an nggak? Enggak ada. Ya, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Ya, jadi Allah memang sengaja menurunkan ayat-ayat muhkamat ya wa ukharu mutasyabihat. Jadi ayat muhkamat itu yang sudah jelas maknanya ya. Kemudian ayat-ayat mutasyabihat yang belum jelas maknanya. Nah, kemudian fa'amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha al-fitnah wabtigha ta'wilih gitu. Nah, orang-orang yang di dalam batinnya itu ada kecenderungan kepada kesesatan, ini ya, kecenderungan, bukan orang sesat ya, bukan orang sesat, tapi orang yang di dalam hatinya itu ada Cenderung berarti. kecenderungan kepada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat atau memanfaatkan ayat-ayat mutasyabihat dari Al-Quran itu. Untuk apa? Untuk kepentingannya, untuk menimbulkan fitnah dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi ayat mutasyabihat itu memang ada sudah dinas di dalam Al-Quran bahwa itu dimanfaatkan, ditakwilkan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingannya masing-masing. Nah, padahal di situ sudah dijelaskan ya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah ya. Tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Allah. Jadi tadi pendapat yang mengatakan bahwa ayat mutasyabihat bisa ditafsirkan, tidak bisa ditafsirkan, itu menggunakan dalil ini. Jadi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah, ya. Oh. Waqaf ya. Nah, bagi ulama yang berpendapat bahwa ayat mutasyabihat itu masih bisa ditafsirkan, ada orang-orang tertentu yang mengetahui maknanya, dalilnya apa? Dalilnya ini sama, cuma tidak diwakafkan ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhu, di situ ada wawu atofnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Jadi tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah dan orang-orang yang dianugerahi ilmu. Nih, jadi ada warrasikhuna fil ilmi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Siapakah orang-orang yang dianugerahi ilmu itu tadi, yang mengetahui makna-makna mutasyabihat itu tadi? Yaitu orang-orang yang yaquluna amanna bih,
orang-orang yang mereka itu mengatakan bahwa mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kullu min indi rabbina, dan apa-apa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di ayat di kalimat selanjutnya wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Jadi di sini sebenarnya sudah jelas ya. Sudah jelas. Orang-orang yang tadi mengetahui ayat mutasyabihat itu ada Allah dan ada orang-orang yang dianugerahi ilmu, mereka beriman kepada Allah, mereka juga ahli zikir dan mereka disebut sebagai orang ulul albab. Jadi gelar ulul albab itu di atas daripada ulul ilmi ya. Nah, ulul albab itu mereka adalah para ahli zikir. Maka kemudian di ayat lain itu Allah menegaskan apabila kita tidak tahu ya, maka kita disuruh bertanya kepada para ahli zikir ya. Gitu ya. Ini pertanyaan dari Mas Irfan Maulana. Nah, ini pertanyaannya sudah habis. Ada pertanyaan lagi nggak? Silakan. Nah itu maksudnya dari yang ahli zikir itu ahli yang seperti apa Pak itu? Contohnya itu seperti apa Pak? Ahli zikir itu artinya apa Mas Ilyas? Ya itu berarti kan yang selalu mengingat ya Pak, yang saya tahu itu ya. Itu kan mengingat. Mengingat itu mudah apa sulit Mas Ilyas? Ya itu kalau bagi kita ya masih anak muda itu ya, kalau mengingat seseorang itu kan ya mudah ya. Tetapi kalau itu kan kebanyakan kan yang berbeda lah, itu perbedaannya mengingat seperti apa maksudnya kayak gitu Pak. Jadi Apakah hanya mengingat saja atau gimana gitu? mengingat itu ada syaratnya Mas Ilyas. Jadi mengingat itu syaratnya adalah sudah pernah kenal dan sudah pernah ketemu dulu. Kayak misalnya Anda itu mau mengingat seseorang, kira-kira bisa nggak mengingat kalau Anda tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu? Nah, sebenarnya Kayaknya belum Pak. zikir itu tingkatannya tinggi ya. Jadi kalau ada orang misalnya mau pergi ke musola ditanya mau ngapain, mau zikir berjamaah, nah, itu berat itu sebenarnya zikir itu. Ya makanya kita perlu dibedakan antara zikir dan wirid ya. Wirid itu kan cuma sekedar menyebut saja kan, menyebut, membaca ya, menyebutlah. Wirid itu kan menyebut ya, mengucapkan, mengungkapkan. Tapi kita juga tidak boleh memisahkan antara zikir dan wirid ya. Iya. Nggak boleh memisahkan itu karena memang ya tingkatan awalnya ya wiridan dulu gitu. Baru nanti seseorang itu bisa berzikir. Bahkan orang kalau saking ingatnya, saking cintanya itu terkadang juga tidak sadar bahwa mulut itu secara otomatis menyebut. Nah, itu jadi sebenarnya wirid sama zikir itu juga tidak bisa dipisahkan. Adapun tadi persyaratan zikir itu kita bisa mengingat kalau kita kenal, kalau kita pernah ketemu, kalau kita pernah jumpa dengan orang yang kita ingat itu gitu. Itu sudah persyaratan mutlak. Ya. Maka itu tadi ya, Allah menegaskan kepada kita bahwa ya kalau kita tidak tahu sesuatu ya fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun gitu kan. Jadi bertanyalah kepada ahli zikir apabila kamu tidak mengetahui. Ahli zikir itu ya tadi ulul albab itu tadi. Gitu ya. Nah, sekarang permasalahannya seperti ini ya. Tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah dan orang-orang itu tadi. Nah, masalahnya sekarang itu orang itu ngaku-ngaku dia sebagai ahli zikir itu tadi. Yang jadi masalah itu ya. Orang mengaku-ngaku sebagai orang yang tahu itu. Itu yang nanti menjadi masalah. Silakan ada pertanyaan lagi? Mungkin yang lain dulu Pak, mungkin ada yang mau bertanya yang lain. Itu ada Mas Hanif Hanan kayak gitu. Silakan Mas Ahmad Hanif. Ya Pak, mau tanya kalau zikir dengan menggoyang-goyangkan badan dengan alasan untuk menambah kekhusyuan itu gimana Pak? Apakah sudah ada dari dulu atau
itu termasuk budaya baru atau gimana, Pak? Zikir dengan menggoyangkan badan atau dengan menggelengkan kepala. Jadi bukan menggerakkan badan biar khusyuk itu tidak. Yang benar itu karena saking khusyuknya dia tidak sadar sampai menggoyangkan badan gitu. Paham nggak? Ya, Pak. Misalnya kan, kalau kita ngopi, kita minum, nggak sadar karena saking nikmatnya kita sampai geleng-geleng gitu kan. Wah, nikmat sekali. Gitu. Ya Allah. Nikmat itu enggak gitu ya. Karena saking nikmatnya dia tidak sadar sampai tubuhnya goyang-goyang atau geleng-geleng. Itu seperti itu sebenarnya ya. Nah, sekarang kita ini kan sering sekali kan ya mungkin ini ya efek dari formalisasi agama, formalisasi zikir, formalisasi tasawuf gitu kan, pendidikan gitu. Itu efek lah saya kira akhirnya menimbulkan berefek berimbas kepada model pendidikan, model beragama dan lain sebagainya. Jadi itu ya Mas Hanif ya, ada pertanyaan lagi silakan. Kalau zikir itu kan tadi kata Bapak itu kan zikir itu harus pernah bertemu, Pak ya. Kalau kita itu kan biasanya kan kita itu berzikir kepada Allah. Nah, di situ bagaimana berarti Pak penjelasannya? Apakah kita itu harus bisa bertemu dengannya atau bagaimana Pak itu? Karena kan kebanyakan orang kan berzikir ya kepada Tuhan, maksudnya kan kepada Allah kan kayak itu, Pak. Dulu kan ketika kita di alam ruh kan kita sudah pernah bertemu Mas Ilyas. Nah, tinggal diingat-ingat saja. Jadi Anda tinggal berkomunikasi dengan diri sendiri saja. Anda itu kan yang punya ruh sebenarnya. Kalau hatinya bersih, hati itu ketika kita menyebut hati al-qalb itu ya sebenarnya di dalam ruh itu sendiri. Jadi dulu ketika kita di alam ruh itu kan kita dibaiat sama Allah sendiri. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian kita semuanya itu menjawab, qalu bala syahidna. Ya, kita menyaksikan semuanya bahwa Allah itu ya Tuhan kita. Itu sudah dibaiat kita itu. Maka tidak ada jalan lain, ya kita harus membersihkan hati kita. Maka kalau di dalam konsep tasawuf itu ada tahalli, takhalli, tajalli itu. Ya kita enggak berbuat maksiat, kita taat kepada agama ya. Taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah, taat kepada aturan-aturan lah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Gitu Mas. Ada pertanyaan lagi silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Namanya apa? Jadi namanya siapa? Namanya Vivo di ini, Pak. Namanya Vivo. Mbak siapa ini? Rizky, Pak. Mbak Rizky. Ya, gimana Mbak Rizky? Kan kadang ada tuh orang yang kayak mudah gitu loh, hafal Al-Quran itu mudah. Nah, apakah orang yang dimudahkan untuk menghafal Al-Quran itu berarti Allah menginginkan orang tersebut menjadi baik, Pak? Belum tentu. Banyak orang misionaris hafal Quran. Gitu ya Mbak. Jadi Allah itu maha adil Mbak. Beliau itu menginginkan semua umat manusia itu menjadi baik. Bukan orang yang pengen hafal Quran, yang mudah menghafal Al-Quran saja itu. Gitu ya. Jadi Allah itu maha adil. Beliau itu menginginkan semua orang itu menjadi baik. Bahkan Fir'aun pun itu Allah ini ingin menjadi baik ya dengan mengirimkan utusannya ya Nabi Musa dan Nabi Harun ya. Ingin Fir'aun ini menjadi baik. Tapi ya karena itu pilihan ya, mau jadi baik atau enggak. Jadi baik atau tidak itu ya tergantung kita. Kita mau sudah diberikan pilihan, mau jadi orang baik atau enggak, ya tinggal pilihan kita seperti apa.
Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Ya, ada pertanyaan lagi nggak? Mas Honi, silakan. Belum tanya nih Mas Goni nih. Iya, Pak, itu nyimak doang, Pak. Ya, Ya, Pak, sedikit mau bertanya Silakan Mas. tentang ahli dzikir itu, Pak. Gimana Mas Goni? Jadi kan seperti saya pernah baca di bukunya Habib Lutfi itu sih, Pak. Ya. Yang judulnya itu ya. Judulnya Lupa apa? itu pokoknya. Judul bukunya itu lupa, Pak. Apa ya? Gimana Mas? Intinya itu bahwa ahli dzikir itu adalah para wali dan para ulama yang dalam hatinya itu terdapat rasa takut kepada Allah gitu, Pak. Iya. Iya, terus? Terus apakah sama juga kayak manusia-manusia biasa seperti kita gitu-gitu, Pak? Itu gimana, Pak, maksudnya? Jadi kita gini ya, jadi wali itu adalah orang yang takut kepada Allah. Itu sebenarnya pengertian di Al-Quran, wali itu orang yang takut kepada Allah. Jadi tidak ada yang takut kepada Allah kecuali adalah dia itu wali. Gitu. Jadi jangan diartikan wali itu sebagai orang yang dia ahli misalnya hafal semua hadis, hafal semua 30 juz Al-Quran misalnya, itu jangan diartikan sebagai itu. Ya. Jadi orang yang takut kepada Allah sejatinya itu adalah seorang wali. Nah, sekarang orang takut kepada Allah kok masih berbuat maksiat, ya berarti dia sebenarnya ya belum totalitas gitu takut kepada Allahnya. Belum bisa disebut sebagai seorang wali. Maka tadi yang saya katakan ahli zikir itu kita sebut sebagai ulul albab, ya sejatinya mereka itu ya wali itu. Wali itu sebenarnya kan kekasih Allah kan. Makanya kalau sudah menjadi kekasih Allah itu kan tadi ya warrasikhuna fil ilmi, dianugerahi ilmu. Kalau statusnya diberi ilmu itu berarti sudah tidak mencari ilmu lagi. Dianugerahi ilmu gitu. Kan ada orang yang mencari ilmu, ada orang yang diberi ilmu gitu ya. Nah, kalau status kita ini kan mencari ilmu. Jadi seperti itu. Maka sejatinya kalau mau berilmu itu ya dekati dulu sama sumbernya ilmu itu tadi. Ya. Ya. Nah, jelas Mas Gani? Iya, iya. Gimana? Kalau sudah jelas, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Oh iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Nah, nanti kita kembali lagi diskusi ke WhatsApp. Itu saja dari saya, meskipun sebentar, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.